Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, senang dapat menjumpai teman-teman di dalam acara Youth for Christ. Bersama saya, Pendeta Obaja Nathanael dari GKI Wonosobo. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya teman-teman berbahagia ya. Renungan kita kali ini ditulis oleh Pendeta Ayub Sektianto. Renungan ini berjudul Cuma Bisa Mendoakan, yang didasarkan pada Mazmur pasal 72 ayat 1-7 dan ayat 18-19. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, yang menjadi pusat refleksi kita dari renungan ini adalah Mazmur pasal 72 ayat 19 yang berbunyi demikian. Dan terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, amin. Ada sebuah ungkapan, maaf banget ya, aku gak bisa datang, cuma bisa mendoakan semoga acaranya berjalan lancar. Kalimat tersebut atau yang serupa cukup sering kita dengar diucapkan oleh seseorang sebagai alasan atas ketidakhadirannya dalam suatu acara. Sekilas kalimat ini terdengar wajar, bahkan mungkin sudah dianggap sebagai salah satu bentuk sopan santun untuk meminta izin. Namun berdoa atau mendoakan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam menjalin relasi yang erat dengan Tuhan, berubah menjadi sekedar basa-basi atas ketidakhadiran seseorang. Berdoa merupakan ekspresi ketundukan dan kebergantungan penuh Raja Salomo kepada Tuhan. Sebagai raja yang mewarisi tahta Daud ayahnya, Salomo mengemban tanggung jawab kepemimpinan yang berat. Ia meyakini bahwa tanpa memohon hikmat dari Allah, mustahil baginya untuk memerintah dengan bijaksana dan adil berdasarkan hukum serta kehendak Tuhan. Salomo memohon agar melalui hikmat yang dikaruniakan Allah, ia membawa bangsa Israel menjadi negeri yang makmur dan sejahtera. Ia berdoa agar selama masa pemerintahannya, hikmat, kebijaksanaan, dan keadilan itu terus melekat dan diwujudkan dari waktu ke waktu. Atas segala doa dan permohonan yang dinaikkan, Salomo bersyukur dan memuliakan nama Allah. Yud, berdoa itu penting dan berharga. Berdoa bukan sekedar cuma atau hanya. Dia bukan hanya dilakukan pada saat-saat tertentu dalam hidup, melainkan dalam setiap saat kehidupan. Berdoa merupakan bahasa kasih yang merekatkan relasi kita dengan Allah. Sebagai disiplin rohani, doa perlu dibiasakan, sekaligus dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Teman-teman yang terkasih, untuk menutup renungan kita hari ini, mari berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ingatkan kami untuk selalu menjalin relasi dengan Tuhan. Dan kiranya setiap doa, permohonan, dan ungkapan syukur yang kami ungkapkan kepada Tuhan, itu semua adalah ketulusan kami dan kesungguhan kami.
Kami ingin selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memimpin, memberikan kami hikmat dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati.